My name is Hombo, and I'm Sales Manager for Brand BSD. Firstly, thank you for your participation, and we'd like to introduce our company briefly. Tokyo Land Corporation was established in 1953, and today, as you could see in our video, we have steadily built up a track record of success. Actually, until now, we have sold a total of 88,000 residences. Going forward, we will continue building houses and condominiums that represent our steadfast values. In Indonesia, it foresaw the arrival of Asian era early on, and first entered the Indonesian market 1975. And then in 2015, we launched the apartment brand Brands that the company had developed in Japan. Many customers have already lived in this brand's BSD. And then today, we'd like to show you the recommended asset formation method that utilizes our many years of experience. We highly recommend you consider it. Terima kasih banyak. ありがとうございます。Halo, selamat siang Bapak Ibu para investor sekalian. Perkenalkan, saya dengan Willis, saya sebagai moderator hari ini, dan saya akan memandu acara seminar yang bertema Brands BSD as a Solution of Your Investment. Nah, Bapak Ibu jangan kemana-mana dulu ya sampai akhir acara, karena nanti kita akan ada Q&A, dan kita akan memilih 2 pertanyaan. Pertanyaan yang paling terpilih dan beruntung akan mendapatkan hadiah menarik dari Brands BSD. Nah, hari ini Willis ditemani oleh Pak Randy. Pak Randy yang akan membantu menjelaskan dan memberikan informasi mengenai beberapa instrumen investasi yang Willis juga tahu pasti Bapak Ibu mengetahuinya dan sudah kenal dengan investasi-investasi tersebut. Silakan Pak Randy. Halo, apa kabar Pak Randy? Halo, selamat siang Ibu Willis, kabar baik? Sehat-sehat ya Pak ya? Sehat terus, puji Tuhan, Alhamdulillah. Nah, selamat siang Bapak Ibu sekalian, para investor. Pada siang hari ini saya akan memberikan informasi sedikit mengenai investasi. Nah, bicara investasi tentunya hal yang sangat menarik, di mana kita berusaha mendapatkan capital gain atau keuntungan dari apa yang kita investasikan. Tentunya kunci dari investasi ini yaitu kita sama-sama sepakat dulu nih ya, yang terbaik itu adalah investasi jangka panjang tentunya. Nah, berikut alasan kenapa kita harus berinvestasi. Ya, yang pertama ini, dengan berinvestasi, kita bisa memberikan keamanan dari keuangan kita. Jadi dengan berinvestasi, nilai keuangan Bapak Ibu sekalian bisa meningkat. Nah, dengan berinvestasi di tempat yang tepat tentunya, Bapak Ibu bisa mendapatkan return atau capital gain. Nah, dan tujuan yang kedua untuk berinvestasi yaitu dengan berinvestasi Bapak Ibu bisa mempersiapkan untuk masa pensiun. Nah, tentunya juga dengan mengambil beberapa instrumen investasi yang tepat. Nah, dan terakhir yang ketiga, dengan berinvestasi kita bisa mempersiapkan kebutuhan Anda di masa yang akan datang. Misalnya dengan kebutuhan pendidikan anak atau juga untuk rekreasi dengan keluarga. Nah, itulah alasan mengapa kita harus berinvestasi. Nah, yang berikut ini adalah instrumen atau beberapa tipe investasi yang tentunya mungkin Bapak Ibu sudah memiliki beberapa instrumen tersebut. Nah, di bagian kuadran yang pertama ini bagian yang cukup populer tentunya dengan keuntungan yang tinggi dan resikonya yang juga tinggi nih. Nah, untuk yang pertama ini ada mata uang asing, dan berikutnya juga ada saham, ada juga real estate. Nah, real estate ini sendiri berada di posisi yang tidak terlalu berisiko untuk berinvestasi. Nah, untuk di bagian yang kuadran yang kedua, ada pilihan untuk obligasi perusahaan yang istilah asingnya yang biasanya kita kenal dengan corporate bond. Dan yang satu lagi di bagian kuadran kedua ini ada emas dan perhiasan lainnya. Nah, dan yang terakhir di kuadran ketiga yaitu ada obligasi, deposito, dan tabungan.
Nah, di bagian ini biasanya banyak orang yang memilih untuk berinvestasi, tetapi nilai dari investasi tersebut tidak bisa bertambah secara signifikan dikarenakan nilai pertambahannya yang sangat kecil. Nah, dan saya mau menginformasikan sedikit mengenai pilihan investasi yang tepat di masa pandemi ini, yaitu properti tentunya atau real estate menjadi pilihan yang tepat. Kenapa? Karena bisa digunakan sebagai tempat berlindung untuk Anda dan keluarga. Seperti itu. Oke, jadi kesimpulannya untuk di Nah, masa pandemi nah, sekarang ini, investasi properti itu paling aman dong ya Pak ya? iya benar sekali Bu Wilis. Nah, selanjutnya, berikutnya saya mau informasikan perbandingan instrumen investasi di beberapa negara maju. Nah, yang pertama ini salah satunya itu ada Amerika, Jepang, China, dan Indonesia. Nah, yang pertama deposito. Tentunya deposito ini banyak diminati sebagian pilihan untuk Bapak Ibu untuk berinvestasi ya. Nah, Ya. tetapi deposito ini mempunyai sifat dan perkembangan yang cenderung menurun nilainya atau rate-nya dikarenakan kondisi atau kemajuan perekonomian dari suatu negara. Semakin maju negara tersebut atau berkembang suatu negara, maka nilai dari rate deposito tersebut akan semakin menurun. Tentunya ini Oke. bukan pilihan untuk investasi yang baik ya untuk jangka panjang ya. Mm-mm. Indonesia dengan BI rate di tahun 2019 di angka 5% itu turun menjadi 4% pada bulan Juli 2020. Jadi ini untuk Berarti investasi jangka panjang kurang kurang baik ya kurang pilihan yang kamu menguntungkan ya Pak berikan. ya? Iya, iya. Oke, oke. Nah, yang berikutnya ada instrumen yang cukup menarik juga nih dan biasanya digandrungi oleh masyarakat Indonesia untuk berinvestasi. Yang Ya. pertama tadi itu ada deposito dan yang kedua ini saham. Nah, perbandingannya yang masih tetap diambil ini kita ambil masih dari negara maju nih. Nah, untuk investasi sahamnya ini biasa itu cukup sulit ya untuk pilihan investasi saham ini. Jadi nggak mudah untuk pilihan investasi saham ini. Jadi cukup sulit dan unik. Nah, sebagai informasi untuk saham ini sangat sensitif dengan perkembangan market. Sebagai contoh, situasi di mana krisis ekonomi global yang terjadi pada tahun 2008 dan saat ini dikarenakan kondisi virus COVID-19 yang membuat turun beberapa harga saham. Dan banyak juga faktor lagi yang membuat kondisi harga saham terkoreksi. Nah, di samping itu perlu pengalaman dan ilmu khusus dalam mempelajari kondisi saham yang mau dibeli atau diinvestasikan. Oke. Ya, Ya, berarti saham ini memang cukup sulit ya Pak, dan tidak semua orang itu bisa membaca pergerakan saham. ya memang harus dipelajari dengan baik tentunya. Iya. Oke, Nah, oke. nah, selanjutnya itu ada berikutnya informasi yang akan saya sampaikan mengenai perkembangan kenaikan harga real estate yang ada di beberapa negara berkembang. Nah, inilah yang membedakan Indonesia dibandingkan dengan beberapa negara berkembang lainnya. Harga perumahan di Indonesia ini, walaupun fluktuatif ya, dia itu nggak pernah harganya di bawah nol. Jadi investasi real estate di Indonesia ini sangat benar-benar menjanjikan ke depannya ya. Di masa pandemi ini pun harga properti di Indonesia itu tetap stabil dibandingkan dengan harga saham yang sempat harganya itu terkoreksi. Nah, setelah ini kita coba lihat perkembangan, kita sudah lihat harga perkembangan perumahan, bagaimana kita coba lihat harga tanahnya nih yang ada di Indonesia nih. Nah, sebagai contoh saya pilih daerah Tangerang untuk sebagai perbandingan kenaikan harga. Di tahun 1983, harga tanah di wilayah Tangerang itu sekitar Rp60.000 per meter perseginya. Dalam waktu hanya 13 tahun, tepatnya di tahun 1996, harga tanahnya itu sudah naik menjadi Rp750.000 per meter persegi. Cukup signifikan kenaikannya. Dan bisa Ya. kita lihat lagi kembali untuk perbandingan kenaikan harga di wilayah Tangerang pada tahun 1996 sampai dengan tahun 2019, harga tanah di wilayah Tangerang sudah menyentuh di harga Rp10 juta sampai dengan Rp20 juta per meter perseginya. Luar biasa ya Bapak Ibu Memang sekalian. selalu naik ya Pak ya harga tanah ini Iya, ya? benar sekali. Nah, sekarang kita sudah lihat nih perkembangan harga perumahan
dan tanah. Selanjutnya kita lihat bagaimana perkembangan harga apartemen yang ada di Indonesia. Nah, untuk harga apartemen sendiri di wilayah di Indonesia mengalami stagnasi untuk saat ini. Kenapa? Jika dibandingkan dengan harga tanah dan rumah, harga apartemen di tahun 2013, ya kita ambil contoh yang wilayah BSD nih, itu mulai dari tahun 2013 mulai dari 16 jutaan per meter perseginya. Dan ada kenaikan harga 1 sampai 1,4 kali sampai tahun 2016 sebesar 18 jutaan. Walaupun dia agak stuck, tapi memang tetap ada kenaikan pelan-pelan. Nah, apakah hal ini akan terus berlanjut? Situasi seperti ini, kita sama-sama yakin bahwa Indonesia keadaan ekonominya itu akan kembali membaik di kuartal-kuartal berikutnya. Nah, selain itu ada beberapa hal yang mau saya sampaikan ke Bapak Ibu sekalian, mengapa kita harus berinvestasi di Indonesia. Nah, Indonesia ini memiliki beberapa poin besar nih yang bisa membuat negara Indonesia ini semakin maju ke depannya, yaitu yang pertama, Indonesia ini saat ini memiliki jumlah populasi tertinggi keempat di dunia setelah China, India, dan Amerika. 30% dari total kepadatan penduduk di Indonesia diisi oleh kaum milenial, di mana era milenial ini memiliki usia produktif yang membantu perputaran perekonomian di Indonesia. Nah, yang kedua, menjadi salah satu kekuatan kita juga, yaitu kemudahan dalam berbisnis, di mana pada tahun 2019 sampai dengan tahun 2020, Indonesia itu mengalami kenaikan peringkat untuk kemudahan para investor asing melakukan bisnis di Indonesia. Nah, yang ketiga ini sumber yang kita ambil dari World Bank, pendapatan per kapita penduduk Indonesia ini sudah setara dengan sejumlah negara besar seperti China, Malaysia, dan Thailand. Ini merupakan indikator yang sangat baik untuk perkembangan perekonomian Indonesia. Dan yang terakhir, ini sudah sama-sama kita rasakan, merupakan salah satu kekuatan untuk membangun perekonomian di Indonesia juga nih, yaitu pembangunan infrastruktur yang masif atau ada di mana-mana nih di wilayah Indonesia. Sebagai contoh, sudah terbangunnya LRT, MRT, kereta cepat Indonesia-China tujuan Bandung, komuter line, tol laut yang bertujuan untuk menghubungkan pelabuhan-pelabuhan besar yang ada di Nusantara. Selanjutnya juga ada tol Sumatera, dan yang biasanya nih yang sedang trending di masa-masa mudik, yaitu adanya tol Trans Jawa. Nah, indikator infrastruktur inilah yang membuat semakin mudahnya akses menghubungkan suatu daerah ke daerah lainnya gitu, Pak Ibu Wilis. Iya, berarti infrastruktur yang masif ini berarti bisa jadi barometer dong ya Pak buat pertumbuhan ekonomi di Indonesia, bahwa pertumbuhan ekonomi di Indonesia itu baik-baik aja gitu. Iya, benar. Nah, selanjutnya itu kunci investasi jangka panjang ini tidak lepas dari populasi itu sendiri, di mana jumlah populasi masyarakat suatu negara berkembang. Nah, salah satunya ini Indonesia nih. Indonesia sendiri memiliki jumlah 34% untuk usia produktif pada tahun 2010-nya. Nah, dan di tahun 2020, usia produktif untuk masyarakat Indonesia itu sendiri berada di jumlah 30% ya. Nah, sedangkan dengan asumsi 20 tahun yang akan datang, sampai dengan tahun 2040, Indonesia sendiri berada di posisi yang tidak terlalu jauh berbeda angkanya nih, tetap berada di angka 29%. Nah, yang berikutnya, dan kita coba melihat di negara Jepang, pada tahun 2020 untuk usia produktifnya itu berada di angka 29%. Dan pada tahun 2040 itu turun menjadi 23%. Nah, yang kita lompat ke negara China, di mana tahun 2020 untuk usia produktifnya itu ada di angka 21%. Nah, di tahun 2040 itu turun menjadi 19% untuk usia produktifnya. Nah, ini membuktikan bahwa negara Indonesia ini memiliki potensial yang sangat besar ke depannya dalam pertumbuhan ekonomi sampai 20 tahun yang akan datang. Seperti itu. Oke. Ya. Nah, melanjutkan pembahasan populasi yang tadi, untuk grafik di samping ini kita lihat pertama untuk warna hijau yaitu negara Jepang. Kita bisa lihat tingkat populasi tertinggi di negara Jepang yaitu di tahun 2010. Itu sudah lewat masanya. Nah, jadi makin bertambahnya tahun cenderung menurun untuk angka populasi yang ada di Jepang. Nah, bagaimana dengan China sendiri?
China salah satu negara dengan tingkat populasi yang tinggi di dunia. Puncak dari populasi di negara China yaitu di tahun 2030. Berdasarkan dari survei ini, lama-lama itu cenderung menurun angka populasi yang ada di negara China. Nah, bagaimana dengan Indonesia sendiri? Indonesia itu mengalami puncak populasi pada tahun 2065. Nah, bicara jangka panjang, Indonesia ini masih sangat aman dari sisi populasi dan tentunya akan mempengaruhi pertumbuhan ekonomi di negara Indonesia. Seperti itu. Nah, berikutnya ya kita bisa lihat ini ada informasi dari media elektronik. Dari sumber berita Antara News menerangkan bahwa stabilnya iklim investasi di Indonesia. Dan berikutnya itu pemerintah dari Pak Jokowi sendiri memberikan insentif pajak untuk menggenjot investasi yang ada di Indonesia. Nah, yang terakhir ini dari media Indonesia menginformasikan pembangunan infrastruktur yang tadi kita sudah jelaskan itu sangat gencar ada di Indonesia, seperti itu. Oke, oke. Nah, ini berikutnya kenapa sih pilihannya itu harus di properti? Nah, ini cukup menarik nih Bapak Ibu sekalian. Seperti yang tadi saya bilang bahwa properti itu tempat berlindung yang paling aman nih di masa pandemi ini nih. Nah, yang pertama itu tentunya dengan Anda berinvestasi di properti, Anda juga bisa mendapatkan income. Nah, tentunya bisa disewakan seperti itu ya. Nah, yang kedua, jika Bapak Ibu menjual unit propertinya, itu akan mendapatkan keuntungan atau capital gain. Contohnya, misalnya nih 5 tahun atau tahun ini nih, misalnya Bapak Ibu sekalian beli properti, apartemen misalnya. Nah, itu misalnya belinya di harga 2 miliar. Nah, misalnya 5 tahun yang akan datang bisa dijual dengan harga 3 miliar. Nah, tentunya itu bisa dibilang mendapatkan capital gain atau keuntungan ya Bapak Ibu sekalian. Nah, yang ketiga, properti yang memiliki nilai tambah. Sebagai contoh, dengan Bapak Ibu memiliki apartemen, lalu unitnya tersebut didesain dengan desain interior yang bagus. Nah, dengan menggunakan jasa desain interior tersebut, nah tentunya akan menaikkan nilai dari value apartemen itu sendiri. Nah, yang keempat, membeli properti itu tidak memerlukan modal yang besar. Dalam artian Bapak Ibu bisa memiliki properti dengan pinjaman dari bank. Nah, yang kelima, properti itu bisa menjadi jembatan terhadap inflasi. Jika Bapak Ibu memiliki properti yang bisa disewakan, nilai dari sewa tersebut bisa di atas inflasi. Nah, yang berikutnya itu properti bisa menjadi jaminan yang baik. Jika kedepannya Bapak Ibu sekalian membutuhkan modal usaha nih untuk ya bisa dijaminkan. Jadi propertinya ini bisa jadi aset yang bisa dijaminkan untuk kebutuhan modal usaha tersebut. Nah, yang ketujuh, dengan memiliki properti, Bapak Ibu bisa mengontrol keuangan. Nah, ini menjadi salah satu pilihan juga nih yang terbaik nih. Salah satu contohnya itu dengan misalnya memiliki rumah dan tanahnya itu bisa dibangun sesuai dengan kemampuan Anda nih, Bapak Ibu. Jadi bisa jadi kemampuan personal control juga ya. Nah, dan yang terakhir itu tentunya memiliki properti menjadi suatu kebanggaan untuk Bapak Ibu sekalian. Jadi misalnya dengan memiliki hunian, contohnya di daerah ternama nih, salah satunya misalnya di daerah Pantai Indah Kapuk, nah atau misalnya di Jakarta Selatan. Nah, itu bisa menjelaskan status sosial seseorang ya. Nah, tentunya sesuai dengan tema kita pada siang hari ini yang membahas seputaran investasi, khususnya di daerah BSD. Berikut saya akan berikan ke rekan saya, Pak Joni, yang lebih mengerti atau lebih paham mengenai area BSD. Silakan Pak Joni, waktu dan tempatnya saya persilahkan ya Pak. Baik, terima kasih Pak Randy atas pembahasan yang sangat menarik dan luar biasa. Sama-sama Dan Pak selamat Joni. siang Bapak Ibu yang kami hormati, salam sehat selalu, sejahtera buat Bapak Ibu sekalian. Baik, perkenalkan dengan nama saya Joni, yaitu salah satu sales konsultan yang ada di branch BSD. Baik, saya akan bawa Bapak dan Ibu untuk mengetahui apa saja nih menjadi salah satu kawasan BSD ini dan bagaimana kondisi BSD saat ini dan perkembangannya. Baik, bagi Bapak dan Ibu sekalian yang saat ini sedang mencari suatu investasi properti
yang sedang lagi bingung nih mencari-cari properti mana nih yang ideal buat Bapak Ibu di kawasan Jakarta atau di kawasan BSD. Baik, secara umum yaitu BSD City ini adalah salah satu kawasan yang sangat berkembang pesat ya Bapak Ibu, di mana kawasan BSD ini luasnya cukup besar ya di 6.000 hektar. Kemudian kawasan BSD City ini memiliki 3 fase Bapak Ibu. Fase pertama, kedua, dan ketiga. Sedangkan branch BSD sendiri ya ini berada tepat di jantung BSD City, tepatnya di CBD BSD Bapak Ibu, yaitu kawasan Commercial District Bisnis ya. Dan kemudian area kita sendiri ini didukung oleh beberapa akses yang sangat-sangat mudah untuk Bapak Ibu lalui ya. Dari aksesnya itu dari dan ke branch BSD. Di antaranya kita sudah ada BSD Citylink, kemudian kita ada Father Bus to Jakarta, kemudian kita ada Commuter Station, kemudian kita akses tol JOR ya Bapak dan Ibu yang mungkin sering Bapak Ibu gunakan, yaitu JOR-nya itu Jakarta hingga Serpong. Kemudian akses yang terbaru lagi kita juga ada akses tol Kunciran Serpong ya Bu ya yang terkoneksi. Dan untuk sebelumnya kita melangkah sebelumnya tadi sempat terlewat ya bahwa data populasi penduduk yang ada di Jakarta sendiri itu sudah mencapai angka di 14.464 orang per square kilometer. Kemudian kalau dibandingkan dengan di BSD sendiri itu populasinya masih di 6.059 orang per square kilometer. Jadi memang perbandingan antara BSD dan Jakarta ini sungguh signifikan ya Bapak Ibu ya. Jadi Bapak bayangkan bahwa untuk kenyamanan memang BSD masih cukup nyaman buat investasi Ibu ke depannya. Dan untuk informasi selanjutnya tadi ya, untuk akses tol yang terbaru, ini yang kita tunggu-tunggu, yaitu interchange ya, antara Serpong Balaraja, ini sedang dalam proses pembangunan, dan ke depannya ini sangat dekat dengan lokasi kita. Nah, untuk ke depannya nanti saya akan jelaskan di slide berikutnya. Baik, Bapak dan Ibu sekalian, di sini kita melihat map ya, di mana area branch BSD ini yang berwarna kuning. Yang berwarna kuning tadi itu untuk akses tolnya juga kita sudah terhubung Bapak Ibu ya. Di 2004 itu akses tol Serpong Jakarta ya, itu sudah terkoneksi. Dan ini memberikan kemudahan buat Bapak dan Ibu untuk aktivitasnya dari Jakarta menuju Serpong dan begitu sebaliknya. Kemudian di bulan Mei 2019 itu sudah terkoneksinya antara Jakarta Serpong, dari Serpong ke Kunciran ya. Sini sudah ada terkoneksi Bapak dan Ibu ya, Serpong Kunciran. Dan ini juga ingin menambah kemudahan untuk transportasi Bapak dan Ibu dari dan ke branch BSD. Dan untuk akses tol yang terbaru lagi ya, yang sedang dalam pembangunan ini adalah Serpong Balaraja Bapak dan Ibu, di mana interchange-nya sangat dekat dengan kawasan branch BSD sendiri. Baik, kita lihat slide berikut ini, Bapak Ibu. Saya akan jelaskan di mana posisi interchange yang dekat dengan kawasan branch BSD. Jadi kita lihat dari warna kuning ini, Ibu ya, dengan titik lingkar ini adalah interchange yang sedang dalam proses pembangunan, di mana toll gate-nya itu sangat dekat dengan kawasan branch BSD. Itu kurang lebih kalau kita tarik, itu jaraknya hanya 500 meter. Kalau Ibu dan Bapak berkendara, itu hanya 2 menit. Nah, di sini menjadi suatu poin penting juga nih bagi Bapak dan Ibu kalau ingin memiliki investasi di branch BSD, dan jangan tunggu lama-lama karena ini adalah kawasan yang memang terintegrasi beberapa akses menuju dari ke branch BSD. Baik Bapak Ibu, selanjutnya
saya akan jelaskan beberapa fasilitas atau commercial facility yang ada di BSD, yang tentunya ini sangat membantu Bapak dan Ibu ya untuk melakukan aktivitas atau melakukan kegiatan-kegiatan selama ada di kawasan BSD City. Di BSD sendiri ini memang tergolong kawasan yang sudah lengkap sekali fasilitasnya. Di antara kita ada tempat ibadah ya cukup lengkap di sini. Kemudian kita ada sport venue, yaitu di mana kalau ibu sedang banyak aktivitas olahraga, kita juga ada Dharma Indah Golf ya. Kemudian juga untuk ada festival renang juga kita lengkap sekali di sini. Di samping itu kita juga sediakan fasilitas rumah sakit Bapak Ibu ya. Fasilitas rumah sakit kita juga cukup lengkap di sini. Di antaranya ada Eka Hospital ya, Medika BSD, dan ada beberapa rumah sakit yang sedang dalam pembangunan. Kemudian untuk segi hospitality, kita juga banyak sekali hotel-hotel yang sudah beroperasional ya. Kemudian di samping itu untuk kebutuhan sehari-hari atau kebutuhan hidup Bapak dan Ibu, kita juga sudah dilengkapi oleh shopping center atau mall. Yang terkenal kita sudah ada Ion Mall ya, salah satu mall terbesar di kawasan BSD. Di samping itu kita ada beberapa mall-mall lainnya. Baik, dan ini menjadi suatu komersial yang Bapak Ibu dapatkan. Di samping itu, BSD sendiri sudah menyediakan beberapa kawasan eduton atau education, dan kita juga memiliki suatu business facility. Kalau dilihat dari data yang kami dapat, untuk international school sendiri di BSD ini, muridnya itu hingga 36.000 pelajar, Bapak Ibu. Di antara sekolah-sekolah internasional itu, kita ada Jakarta Nanyang School, ya. Kemudian ada beberapa sekolah Jerman, dan Santa Ursula, dan beberapa sekolah-sekolah lainnya. Di samping itu, di kawasan kita juga kita sediakan beberapa universitas terkenal juga ya. Di antaranya adalah Prasetya Mulia, adalah sekolah bisnis yang memang sangat favorit nih Bapak Ibu. Banyak para orang tua menyekolahkan anak-anaknya di Prasetya Mulia Sekolah Bisnis tersebut. Ya, itu kalau kita dapat datanya itu kurang lebih 14.000 pelajar atau mahasiswa di kawasan BSD. Di samping itu, untuk fasilitas perkantoran sendiri, kita sudah sangat lengkap sekali ya. Kita sudah ada 8 tower ya di BSD Green Office Park, di mana salah satu perusahaan internasional sudah berkantor di sini ya, Bapak Ibu, sudah 2 tahun lalu, yaitu Unilever. Di antaranya itu juga ada beberapa perusahaan yang sedang dibangun dan berkantor di sini. Kemudian kita juga ada beberapa menara-menara bank yang terbesar juga, kita juga ada Plaza BNI, kita juga ada Wisma BCA, dan yang terbaru lagi kita juga ada Bank BCA yang segera akan beroperasional dalam waktu dekat. Kita juga ada Astra Bicenter dan beberapa perkantoran-perkantoran yang akan segera beroperasional. Dan ada berita baiknya lagi Bu, ada beberapa perusahaan IT tingkat internasional juga akan berkantor di sini dengan adanya pembangunan Digital Hub di kawasan BSD. Baik, Bapak dan Ibu, itu di antara fasilitas kita yang ada di BSD. Wow, sangat menarik ya Pak John ya. Fasilitasnya lengkap dan mewah ya Pak John ya. Iya. Sekarang kita putar untuk video tentang branch, fasilitas di branch ya Pak John ya. Ya. Saya Dia. Hari ini saya sedang berada di branch BSD Apartment, tepatnya ada di main lobby bersama rekan saya. Hai, saya dengan Anderson. Kita akan membahas mengenai keunggulan-keunggulan apa saja yang dimiliki oleh branch BSD Apartment ini. Iya. Selain membahas, kita juga nanti akan tower tour, kita akan keliling langsung untuk melihat fasilitas-fasilitasnya ya. Iya. Oke, Anderson, branch BSD ini developernya siapa ya? Oke, branch BSD ini dikembangkan oleh PT Tokyo Land Indonesia, developer Jepang. Di sini kita bekerja sama dengan Mitsubishi Corporation di bawah naungan Diamond Realty Investment. Sehingga di sini kita menjamin kualitas yang kita delivery itu bagus dan berkualitas dari Jepang. Oh, jadi kesimpulannya branch BSD ini dibangun oleh 2 perusahaan Jepang yang reputable ya? Benar sekali Dia. Wow, keren banget ya. Iya. Belum ada ya di tempat lain ya? Saat ini belum ada.
Jadi Anderson, selain dibangun oleh dua perusahaan Jepang yang reputable, kalau kita bicara mengenai lokasi nih, lokasi Brands BSD ini ada di mana? Nah, brand BSD ini lokasinya persis ada di jantung kota BSD. Tepatnya ada di Grand CBD, BSD City. Untuk akses menuju gerbang tol itu hanya membutuhkan sekitar 10-15 menit. Saat ini juga sedang dibangun Future Interchange Tol Serpong Balaraja, yang dimana lokasinya persis ada di belakang Mall Ion, dimana kita hanya membutuhkan waktu sekitar 2 km atau 3 menit menuju gerbang tol tersebut. Lalu Anderson, biasanya kalau orang tinggal di apartemen, orang pasti akan mengharapkan kemudahan-kemudahan yang ditawarkan oleh fasilitas di sekelilingnya. Benar. Kalau buat Brands BSD nih, surrounding areanya ada apa aja tuh? Nah, di Brands BSD sendiri, surrounding areanya kita dekat sekali menuju Ion Mall, ke EduTown, gedung perkantoran, ada ICE BSD juga. Kita juga dekat sekali menuju ke rumah sakit. Jadi kalau ke Ion Mall bahkan saya kerasa bisa jalan kaki ya? Bisa, itu sekitar 3 menit. 3 menit, cepet banget ya? Oke, ayo jangan lama-lama lagi. Saya antar dia melihat fasilitas kita yang ada di Brands BSD. Boleh banget, ayo. Oke, silakan. Wah Anderson, sekarang kita sedang ada di mana nih? Soalnya begitu dia masuk, suasananya itu beda banget, tenang dan nyaman. Sudah gitu kesan mewahnya juga ada. Pencahayaannya juga bagus banget. Ini kita sedang ada di mana nih Anderson? Nah, saat ini kita sedang berada di Clubhouse, fasilitas lantai dasar, tepatnya kita ada di library. Nah, selain library, kita juga ada fasilitas meeting room, kita ada karaoke room, kita juga ada fasilitas spa dan refleksologi, kemudian kita juga ada indoor pool, dan kemudian kita juga ada bike rental. Nah, sekarang saya mau mengajak dia ke salah satu fasilitas kita di lantai 6, di mana kita bisa duduk santai dan menikmati udara segar. Ayo kita ke lantai 6. Yuk, boleh. Wah, Anderson, kita sedang ada di mana nih? Kok saya sepertinya dapat ambience yang, oh ini breezy, banyak angin ya, terus hijau, ada gazebo-nya juga, ada suara air mengalir, terus rasanya tuh jadi seperti sedang ada di resort-resort di Bali gitu. Benar sekali. Saat ini kita sedang berada di area water feature. Ini satu dari 17 fasilitas Brands BSD. Oh ada 17? Benar. Banyak sekali loh. Banyak sekali. Beda banget ya, memang dengan apartemen-apartemen lain ya. Iya. Terus tadi saya juga ada lihat outdoor pool. Nah, itu outdoor pool. Terus itu apa ya? Nah, selain outdoor pool, kita juga ada fasilitas bar sama gaming room. Nah, kita juga ada party room. Party room ini fungsinya bisa untuk ulang tahun anak, bisa untuk arisan, bisa juga untuk event spesial lainnya. Jadi nggak perlu jauh-jauh cari venue di luar sana ya, buat Nggak usah. acara-acara penting keluarga ya. Benar. Oke, terus di sebelah sana ada apa? Nah, di sebelah sana kita ada fasilitas khusus untuk anak-anak. Kita ada outdoor playground sama indoor playground. Nah, bedanya kalau indoor playground itu satu ruangan yang full AC. Jadi di mana anak-anak bisa bebas bermain di dalamnya. Nah, untuk outdoor playground, anak-anak bisa bebas aktif berlari di area lapangan tersebut. Nah, selain itu yang paling penting, kita juga ada study room. Buat Study room anak-anak ini- belajar dong ya, Bener. kalau study room ya. Bener, study room ini bisa untuk anak-anak belajar private. Supaya bisa lebih fokus ya, Benar. belajarnya mungkin mau belajar sama teman-temannya, dengan guru yang sama mungkin ya. Benar sekali. Oke, kalau gym, Nah, di sini untuk gym kita udah gratis loh. wah enak dong. Jadi udah nggak perlu membership di luaran lagi ya. Iya, udah nggak perlu. Motong biaya bulanan juga ya. Jelas. Terus selain gym, tapi alatnya lengkap apa tuh? Alatnya sangat lengkap. Di sini untuk heavy equipment lifting kita komplit. Kita juga ada untuk treadmill. Nah, selain Kardio ya. kardio bener. Selain itu kita juga ada gymnastik studio. Ini fungsinya untuk misalkan ibu-ibu atau wanita ingin yoga, pilates ataupun senam. Kita bisa Wow. menggunakan gymnastik studio. Enak banget dong ya dengan tinggal di Brands BSD ini kita sama dengan kita itu udah nggak perlu kemana-mana lagi, betul nggak? Benar Udah sekali. kayak one stop living, nggak perlu repot-repot bawa mobil keluar gitu ya, buang waktu ya. Benar. Oke.
Saya jadi makin penasaran nih, Anderson. Unitnya bagaimana nih di Brands BSD? Boleh untuk penjelasan lebih lanjut mengenai unit, ayo kita jalan. Ayo. Wah, Anderson, terima kasih banyak nih hari ini sudah diajak keliling-keliling fasilitas di Brands BSD. Tapi dia masih penasaran soal unit. Available unit yang ada di Brands BSD saat ini ada tipe-tipe apa aja tuh? Nah, di Brands BSD sendiri saat ini kita ada available 3 unit, tipe 1 bedroom, 2 bedroom, sama the new 3 bedroom. Yang paling penting di sini unit kita udah siap huni dan semua unit kita udah semi furnish. Wah, bagus dong ya. Iya. 2 poin penting tadi. Ready stock, unitnya sudah jadi semua. Berarti tinggal pindah ya. Bener. Terus semi furnish, berarti nggak perlu banyak belanja furniture lagi dong. Bener. Wah, bagus sekali ya. Kalau dia butuh informasi lebih lanjut, bisa mampir ke marketing gallery kami di Jalan BSD Boulevard nomor 55F. Bisa hubungi kami juga melalui telepon di 021 5089 8990. Jangan lupa follow IG kami di Brands BSD Official. Bisa juga kunjungi website kami di brands-bsd.com. Nah, setelah seharian nih, kita udah tower tour dan lihat fasilitas. Kira-kira mana nih fasilitas yang dia paling suka? Kalau dia paling suka spa sama karaoke. Poin pertama, di tempat lain belum ada. Apalagi dia suka nyanyi dan suka spa. Tapi kalau kita bicara tentang pekerjaan, apalagi di situasi pandemi seperti sekarang, dia paling suka juga tuh meeting room sama library, karena kita bisa kerja dari rumah. Kita kan sekarang sedang sibuk work from home, seperti itu Anderson. Pokoknya senang sekali nih bisa kenal Brands BSD lebih jauh. Sekali lagi terima kasih Anderson udah diajak keliling-keliling. Sama-sama dia, kami tunggu kedatangan Anda di Brands BSD. Sampai jumpa. Wow, fasilitasnya lengkap banget ya Pak Joni ya, sangat mewah dan lengkap. Ya, benar sekali Mbak Wilis. Untuk Brands BSD sendiri ini fasilitasnya sangat lengkap sekali ya. Dan memang kita berbeda fasilitasnya dengan proyek-proyek lainnya. Disinilah keunggulan dari Brands BSD sendiri. Iya. Kita memiliki 17 fasilitas ya. Baik, saya akan jelaskan dulu nih mengenai proyek kita, yaitu Brands BSD sendiri adalah salah satu proyek eksklusif dari 2 perusahaan Jepang, yaitu dari Tokyo Land dengan Diamond Realty Investment. Itu salah satu anak perusahaan dari Mitsubishi Corporation yang bergerak di bidang real estate. Nah, berarti Brands BSD sendiri adalah salah satu apartemen yang benar-benar dibangun oleh developer Jepang. Udah gitu, area kita memang berada tepat di kawasan CBD BSD ya, Bapak Ibu. Kemudian di area kita sendiri ini, Bapak Ibu bisa lihat ya, kawasan kita adalah kawasan yang dibangun dengan akses yang sangat mudah di beberapa arah dari dan ke BSD. Kemudian untuk ketinggian lantai kita adalah 31 lantai, ya, itu menjadi suatu kawasan bisnis dan menjadi apartemen tertinggi di kawasan BSD City. Kemudian untuk area Brands BSD sendiri itu Bapak Ibu ketahuin bahwa area kita itu 1,6 hektar. Baik, kita lanjutkan lagi mengenai fasilitas tadi ya. Kita memiliki suatu fasilitas yang sangat berbeda. Kita ada smart dan unique feature yang tidak dimiliki oleh apartemen lainnya. Apa saja nih smart and unique feature kita? Kita ada drinkable water tap ya. Jadi airnya itu bisa langsung Bapak Ibu minum nih di unit Bapak Ibu ya. Kemudian kita ada James plumbing system. Di sini memang berbeda plumbingnya dan cukup baik Bapak Ibu ya. Jadi kita standar kualitas Jepang. Kemudian kita juga ada smart energy system, yang ini juga salah satu keunggulan kami ya. Di antara itu kita juga ada fasilitas yang sangat lengkap dan sekelas bintang 5. Kemudian kita juga apresiasi atau kita hargai bagi Bapak Ibu yang masih suka memelihara pets-nya, itu Bapak Ibu bisa membawa pets-nya itu di unit Ibu. Ya. Itulah keunggulan-keunggulan dan fasilitas apa saja yang sudah kita berikan nih untuk Bapak dan Ibu. Baik, terima kasih kepada Bapak dan Ibu sekalian. Semoga presentasi saya mengenai Brands BSD ini
akan memberikan wawasan yang tentunya bermanfaat buat Bapak Ibu ke depannya. Baik. Terima kasih Pak Joni, sangat menarik penjelasannya. Fasilitas Branch sangat lengkap dan mewah ya Pak ya. Nah, tadi di awal acara itu Willis mendengar bahwa Branch BSD itu menawarkan proposal. Nah, proposal ini akan dijelaskan oleh Pak Randy. Silakan Pak Randy. Ya, terima kasih. Wow, menarik sekali ya penjelasan dari Pak Joni. Fasilitas yang ada di Branch BSD ini lengkap banget ya. Nah, selanjutnya ini proposal yang akan kami berikan untuk yang sangat menarik nih untuk Bapak Ibu sekalian. Jadi, gimana caranya memiliki 3 unit apartemen di Branch BSD? Nah, tentunya dengan cara bayar KPA nih. Nah, jadi ini berikut asumsi secara umumnya dengan membeli unit apartemen di Branch BSD secara KPA, Bapak Ibu bisa langsung huni unitnya atau bisa langsung disewakan. Nah, kita ambil contoh untuk durasi KPA dalam jangka waktu itu 20 tahun ya untuk pinjaman ke banknya. Nah, berikutnya itu timeline-nya nih. Timeline-nya untuk Bapak Ibu sekalian bisa bagaimana cara memiliki total 3 unit yang ada dan bisa lunas di tahun ke-12. Bagaimana caranya? Untuk unit pertama ini bisa digunakan untuk dihuni atau bisa langsung dipakai unitnya oleh Bapak Ibu sekalian. Nah, untuk di unit yang kedua, tentunya Bapak Ibu bisa sewakan unitnya. Nah, berikut juga yang unit ketiganya bisa disewakan. Nah, di unit yang ketiga ini, spesialnya ini bisa langsung dijual unitnya di tahun ke-12 untuk menutupi sisa hutang ketiga unit tersebut. Nah, berikut cash flow-nya untuk membeli 3 unit unit apartemen di Branch BSD. Nah, dengan asumsi pinjaman selama dalam jangka waktu kurang lebih 20 tahun untuk KPA-nya, di tahun pertama, tentunya Bapak Ibu mengeluarkan uang yang cukup besar dikarenakan harus membayar DP dan cicilan di tahun pertama di bank. Nah, pada tahun kedua, kita ambil asumsi untuk Bapak Ibu masih belum tersewa nih unitnya dan masih harus membayar cicilan ke banknya. Nah, dan di tahun ketiga, tentunya unit yang sudah Bapak Ibu beli ini sudah tersewa nih posisinya. Nah, itu sudah bisa mendapatkan income untuk menutupi cicilannya. Nah, ini memang tidak langsung menutupi semuanya, tapi setidaknya Bapak Ibu sekalian dengan memiliki 3 unit ini hanya cukup membayar per bulannya itu untuk 3 unit ini 14 juta per bulan. Itu sangat ringan sekali. Jadi dengan 14 juta per bulan, Bapak Ibu sekalian sudah bisa memiliki 3 unit apartemen di Branch BSD. Nah, dan di tahun 2031, unit yang ketiganya ini bisa langsung dijual nih untuk menutupi sisa hutang yang ada di bank. Jadi sebelum tahun 2039, sisa hutangnya ini sudah lunas juga nih. Jadi sudah bisa langsung dapat passive income seterusnya. Nah, dan Bapak Ibu masih memiliki 2 unit apartemen di Branch dan memiliki passive income tentunya ya dari unit yang tersewa. Nah, berikutnya bisa dilihat nilai aset dari Bapak Ibu sekalian. Jika Bapak Ibu membeli hanya 1 unit, nilai asetnya itu hanya bertambah di kisaran 1,4 miliar pada tahun 2031 dengan asumsi pembeliannya di tahun ini ya Bapak Ibu. Nah, bisa dibandingkan jika Bapak Ibu membeli 3 unit, nilai asetnya itu bertambah menjadi 4,5 miliar. Mungkin Ibu Willis bisa diteruskan sekali lagi. Nah, itu bisa kasih lihat. Nah, ini dia. Nah, ini nilai asetnya bertambah menjadi 4,5 miliar. Nah, bagaimana jika sampai 20 tahun memiliki unit di Branch BSD nih? Jika hanya memiliki 1 unit, nilainya itu hanya di kisaran 2,5 miliar. Nah, tetapi jika Bapak Ibu memiliki 3 unit di Branch BSD, maka nilainya bisa mencapai 6,3 miliar. Selisihnya cukup besar, yaitu sekitar 3,8 miliar rupiah. Wow, cukup menarik ya Pak Randy ya untuk pembelian 3 unit ya. Nah, Iya. untuk cara bayarnya mungkin bisa dijelaskan sama Pak Joni ya Pak Jon. Halo Pak Joni. Ya, halo. Iya, silakan Pak Ya, Jon. Mbak Willis dan Pak Randy. Terima kasih Pak Randy nih. Pembahasan mengenai 3 proposal unit ini sangat menarik ya buat Bapak Ibu yang join di webinar kali ini. Nah, ini saya akan jelaskan nih mengenai payment cash flow cumulative comparison-nya. Jadi untuk bagaimana nih
metode pola bayar yang ideal, yang cocok untuk Bapak dan Ibu ya. Di sini kita ambil dari 3 metode pembayaran nih. Kita ada hard cash, installment, dan KPA. Kalau kita lihat dari 2 pola bayar ini, hard cash dan installment, ya, itu kalau kita lihat pola bayar ini itu cukup besar ya. Spend money kita atau uang yang kita keluarkan itu kalau di hard cash itu 1,5 M ya, luar biasa besar. Kemudian kalau di installment sendiri itu kita keluarkan uang cukup lumayan besar, 807 juta. Ya, ini di periode 2 tahun dan itu asumsi kita 36 bulan Bapak Ibu ya. Nah, dari 2 pola bayar ini tidak kita sarankan. Jadi yang kami sarankan sendiri buat Bapak Ibu itu adalah sistem KPA. Kenapa sistem KPA? Karena Bapak Ibu itu hanya mengeluarkan uang hanya 428 juta, tapi Ibu hanya minimal DP 20-30%, tetapi Ibu sudah dapat unit, dan unit ini kita udah ready. Jadi unit ini udah bisa Ibu gunakan, dan Ibu bisa sewa-sewakan. Nah, inilah keuntungan kenapa pola bayar KPA ini yang kita sarankan buat Bapak Ibu. Baik. Nah, keuntungan apa lagi nih kalau Bapak dan Ibu membayar dengan sistem KPA, yaitu kalau dengan KPA sendiri, Bapak Ibu di tahun pertama kita udah kasih subsidi Bapak Ibu ya. Jadi Bapak Ibu tuh hanya bayar cicilannya itu sekitar 2,5% ya. Kita udah kasih subsidi ya, KPA itu 2,5% dan sangat ringan sekali Bapak Ibu. Karena di tahun ketiga unit yang Ibu sewakan itu otomatis sudah tersewa dan angka sewanya itu bisa Ibu mengcover untuk 3 unit cicilan tersebut. Nah, apa saja nih penawaran-penawaran atau program spesial yang kita berikan buat Bapak Ibu ya, supaya Bapak Ibu juga lebih yakin bahwa kita saat ini kita kasih penawaran spesial nih buat Bapak Ibu. Baik, penawaran kita yang pertama adalah low KPI interest seperti yang saya infoin sebelumnya. Itu Bapak dan Ibu udah kita kasih subsidi hingga 2,5% saja. Kemudian kedua, kita kasih Ion voucher. Nah, ini lumayan ya Bu ya, 200.000 bisa buat belanja di Ion. Itu bagi Bapak Ibu yang ikut join di webinar kali ini dan bisa ikut tower tour ya. Ibu datang dan kita antar ke unit-unit kami. Ketiga, kita juga udah kita kasih TV Panasonic ya. Jadi Bapak Ibu bisa beli di bulan ini kita udah kasih langsung TV Panasonic. Dan spesial promo yang luar biasa besarnya di bulan ini, bila Ibu membeli 2 unit atau dengan membeli di unit kedua, Ibu kita kasih diskon hingga 5% ya. Luar biasa besar ya Bu ya diskonnya. Kemudian untuk unit ketiga, kita udah kasih diskon hingga 8% ya. Itulah promo dan spesial penawaran buat Bapak dan Ibu sekalian. Jangan lama-lama menunggu kesempatan ini, tidak akan terulang kembali ya kesempatan yang kita berikan ini Bapak Ibu. Baik, bagi Bapak Ibu yang sudah tidak sabar ya. Menarik ya Pak Joni ya penawarannya ya. Ya, betul sekali Mbak. Ini kesempatan yang tidak bisa terulang kembali nih. Jadi jangan perlu ragu dan buang-buang waktu lagi buat Bapak dan Ibu yang sudah tidak sabar melihat marketing kita. Silakan hadir langsung ke branch BSD Marketing Gallery. Alamat kita di Jalan BSD Boulevard, Parcel 55F, Grand CBD BSD City Tangerang. Kita buka dari hari Senin hingga Minggu. Kalau weekend kita dari jam 9 hingga jam 7 malam. Kalau weekday, kita dari jam 9 pagi hingga jam 6 sore. Atau Bapak Ibu misalnya kalau tidak sempat, bisa juga klik website kita di www.brand-bsd.com atau bisa hubungi kantor kami di 021 50. Sebentar Bapak Ibu. Di 021 5089 8990. Baik, terima kasih Bapak Ibu. Terima kasih Pak Joni. Semoga webinar ini juga memberikan wawasan buat Bapak Ibu. Oke, terima kasih Pak Joni atas penjelasannya. Baik. Nah, jadi Bapak Ibu sekalian, kita sudah bahas nih mengapa kita harus berinvestasi. Tentunya kita harus mempersiapkan kebutuhan kita di masa depan. Dan kedua, kenapa sih harus properti? Karena properti adalah yang paling aman dan dalam jangka panjang. Dan ketiga, kita juga sudah bahas nih bersama mengapa harus branch BSD. Karena aksesnya mudah dijangkau, lokasinya strategis, developernya reputable,
dan fasilitasnya lengkap dan mewah. Dan keempat, best deal-nya adalah pembelian 3 unit yang sudah dijelaskan tadi oleh Pak Randy. Nah, berikutnya kita juga ada, Bapak Ibu sekalian, kita juga ada sudah memilih 2 pertanyaan. Berikut adalah pertanyaan pertama dari Bapak Hans. Bapak Hans, pertanyaannya adalah bagaimana status kepemilikan branch BSD? Nah, ini kayaknya lebih baik dijawab sama Pak Randy ya. Silakan Pak Randy. Oke, saya bantu jawab ya. Terima kasih Pak Hans atas pertanyaannya. Nah, untuk perizinannya sendiri, bagaimana status tanahnya itu? Jadi, saya jelaskan sedikit ya. Untuk HRS Building ini, dia ada 2 jenis, Pak Hans. Jadi, ada HPL, jadi strata title di atas HPL, ada juga strata title di atas HGB murni. Nah, branch BSD ini sendiri itu statusnya kepemilikannya strata title di atas HGB murni. Itu dia tepatnya. Oke. Ya. Terima kasih Pak Randy. Dan ini pertanyaan sama-sama. kedua adalah dari Bapak Subianto. Pertanyaannya adalah, siapa pengelola atau manajemen building di branch? Nah, kayaknya lebih enak ke Pak Joni ya. Silakan Pak Joni. Baik, terima kasih pertanyaannya. Terima kasih pertanyaan dari Pak Subianto ya, kalau tidak salah tadi, betul ya? Baik, Ya, terima betul. kasih pertanyaannya sungguh bagus sekali ya Pak Subianto pertanyaannya. Dan memang pertanyaan ini memang sering ditanyakan oleh customer-customer kami yang ada di branch BSD. Jadi untuk manajemen atau properti manajemen dari branch sendiri itu memang kita kan perusahaan besar ya, Jepang itu namanya Tokyo Land. Dan di Tokyo Land Jepang sendiri kita memiliki suatu anak perusahaan yang mengurus masalah manajemen suatu properti yang bernama Tokyo Community. Dan di Indonesia sendiri, Tokyo Community sendiri itu menunjuk suatu perusahaan yang bernama Tokyo Property Management Indonesia. Jadi siapa yang mengelola manajemen properti atau apartemen branch itu Tokyo Property Management atau disingkat TPMI. Jadi sudah terjawab ya Pak ya, bahwa siapa pengelolanya adalah Tokyo Property Management Indonesia di bawah Tokyo Community Jepang. Jadi untuk pengalamannya sudah tidak dilakukan lagi Bapak Ibu. Terima kasih. Semoga jawaban saya jelas ya Bu, jelas Pak Subianto. Nah, mungkin bisa diulang nih Pak Jon, kalau ada customer yang mau datang dan mau lihat atau mau telepon itu bisa hubungi kemana ya Pak Jon ya? Baik, terima kasih bagi Bapak dan Ibu sekalian yang sudah tidak sabar melihat unit-unit dan fasilitas kita. Bapak Ibu bisa langsung hadir di branch BSD Marketing ya. Alamat kami di Jalan BSD Boulevard, Parter 55F, Grand CBD BSD City Tangerang. Kita buka dari hari Senin hingga Minggu ya. Kalau weekday kita dari jam 9 hingga jam 6 sore. Kalau di weekend kita buka dari jam 9 pagi hingga jam 7 malam. Atau bisa buka website kita www.brand-bsd.com atau bisa hubungi di 021 5089 8990. Baik, di akhir acara terima kasih atas kehadiran Bapak Ibu di acara webinar ini. Semoga webinar ini bisa memberikan wawasan buat kita semua, terutama Bapak Ibu, untuk memilih investasi yang terbaik dari branch BSD. Sampai jumpa. Sampai jumpa. Sampai jumpa.